melainkan kamus Arab yang diterjemahkan dengan bahasa Arab juga. Seperti contohnya Kamus Al-Muhit karya Fairuz Abadi. Ternyata kata qoro'a yang berarti membaca itu juga punya arti lainnya, yaitu mengumpulkan. Maka ikra di samping artinya bacalah, itu juga berarti kumpulkanlah. Sehingga tentu kita bertanya-tanya, apa kaitan antara perintah membaca dengan perintah mengumpulkan? Kata para ulama, kata ikra itu mengisyaratkan bahwasanya dalam membaca kita tidak boleh mencukupkan diri kita dengan hanya satu bacaan saja, melainkan kumpulkan banyak sumber, baca seluruh sumber tersebut. Makanya para ulama itu bukunya banyak-banyak. Bapak-bapak kalau mungkin nanti bertamu ke rumah ketua MUI kita, Ustadz Hajarul Aswadi, bukunya itu banyak sekali. Aku Mu'alim Syahlan, Mu'alim Syahron, ulama-ulama kita. Kami pun dulu sewaktu di Al-Azhar Kairo Mesir itu punya budaya suka beli buku, walaupun entah kapan-kapan membacanya kan. Tapi pinomat dimulai dari memperbanyak buku dulu. Saya pulang dari Mesir bawa buku 5 kotak rokok. Kotak rokok segini tuh. Nah, 5 kotak buku. Itu masih terhitung sedikit bila dibandingkan dengan teman-teman saya. Teman saya ada yang sampai 15. Bahkan ada senior saya sampai S3 di Mesir, pulang bukunya itu 1 truk. Allah. Karena memang perintah ikra itu bukan berarti membaca pada satu bacaan saja. Begitu pula perintah ikra itu mengisyaratkan agar kita belajar agama tidak hanya dari satu guru, melainkan harus dari banyak guru. Makanya cocok itu kalau di pengajian itu misalnya diselang-seling Ustadz A dengan Ustadz B, kemudian di khutbah-khutbah Jumat ustadznya berbeda-beda. Jangan itu saja, biar ada perbandingan, biar semakin luas wawasan. Semakin banyak kita belajar dari banyak guru, maka semakin banyak ilmu yang kita dapat. Maka dari sini dapat kita pahami, yang wajib kita pelajari di sini adalah ilmu agama. Lantas ilmu mana yang wajib terlebih dahulu kita pelajari? Karena di dalam agama ini banyak disiplin ilmunya. Ada nahwu, ada sorof, ada ilmu fikih, ilmu tauhid, ada ilmu balaghah, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, banyak sekali. Para ulama dimanapun sepakat bahwasanya yang pertama kali dipelajari oleh seorang pelajar agama yaitu ilmu fikih. Kenapa? Karena hal ini langsung berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Nah, insya Allah pada maghrib yang mulia ini tema kajian kita yaitu adalah fikih. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembahasan ini harus kita dudukkan dulu terkait tentang sejarah ilmu fikih. Ilmu fikih ini sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi disampaikan hanya dari lisan ke lisan, dari satu majelis menuju majelis ilmu lainnya. Para sahabat di zaman Rasul ketika menemukan suatu permasalahan, maka mereka langsung menanyakannya kepada Rasul. Ketika mereka ingin mengetahui bagaimana tata cara bertayamum, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Meninggal Rasulullah, maka orang-orang yang bertemu dengan sahabat, maka itu disebut dengan zaman tabi'in. Nah, orang-orang di zaman tabi'in setiap kali menemukan permasalahan fikih pun mereka langsung bertanya kepada sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah langsung.
Ilmu fikih masih seperti di zaman Rasulullah dan para sahabat, yaitu disampaikan dari lisan ke lisan, dari mulut ke mulut, satu majelis menuju majelis lain. Kemudian meninggal para sahabat, maka orang-orang yang bertemu dengan yang bertemu sahabat disebut dengan zaman tabi'in. Jadi zaman Rasulullah bersama para sahabat, kemudian zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'in. Zaman Rasulullah bersama para sahabat berikut dengan zaman tabi'in, ilmu fikih disampaikan dari mulut ke mulut. Ketika sudah sampai di zaman tabi'in, yang mana Rasulullah sudah tidak ada, berikut dengan para sahabat sudah semuanya wafat, maka di sini muncul permasalahan. Kenapa? Karena tak ada lagi yang berjumpa sama Rasul dan para sahabat. Ilmu hanya disampaikan dari mulut ke mulut, lisan ke lisan, satu majelis menuju majelis lainnya. Di zaman tabi'inlah di sini muncul kekhawatiran kalau seandainya ilmu fikih yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak dibukukan, khawatirnya orang-orang setelah zaman tabi'in tidak dapat memahami ilmu fikih dengan benar, sehingga muncullah para ulama yang sudah masyhur di telinga kita, seperti Imam Abu Hanifah yang pertama kali. Beliaulah yang membukukan ilmu fikih. Sehingga yang sebelumnya ilmu fikih hanya disampaikan dari mulut ke mulut, masuk zaman tabi'in, ilmu fikih sudah dibukukan. Nah, Imam Abu Hanifah yang membukukan ilmu fikih pertama kali, itulah yang dikatakan apa yang diajarkan sebagai mazhab Hanafi. Kemudian Imam Abu Hanifah punya banyak murid, di antaranya yang paling cerdas yaitu Imam Malik bin Anas. Beliau pun membukukan ilmu fikih. Di antara kitab yang sangat masyhur yang beliau tulis yaitu kitab Muwatta. Sehingga apa yang diajarkannya itulah yang disebut dengan mazhab Maliki. Imam Malik punya banyak murid, di antara yang paling pintar yaitu Muhammad bin Idris, yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau menulis kitab yang paling terkenal beliau tulis tentang ilmu fikih yaitu kitab Al-Um. Itu artinya Oma. Makanya kitab Al-Um yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i itu kitab induk mazhab fikih Syafi'i. Nah, ajaran beliau itulah yang disebut dengan mazhab Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pun punya murid, di antara murid yang paling terkenal yaitu Ahmad bin Hanbal. Beliau pun juga menulis kitab fikih. Kemudian apa yang beliau sampaikan itulah yang disebut sebagai mazhab Hambali. Jadi 4 imam mazhab ini sumbernya sama. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yaitu rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Hanya bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnahnya lah yang kadang berbeda. Sehingga terkadang muncul perbedaan pendapat ulama dari sebagian kecil masalah fikih. Lalu ilmu fikih dibukukan. Kalau enggak, kayak mana kita mempelajari fikih di zaman sekarang ini? Kalau bukan dari kitab-kitab atau karangan-karangan para ulama. Sehingga muncul pula pertanyaan, pentingkah kita bermazhab? Haruskah kita bermazhab? Apa tidak boleh kita langsung ke Al-Quran dan Sunnah? Maka jawabannya adalah, mau bagaimanapun seseorang itu wajib bermazhab. Karena tak mungkinlah dia dapat memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan dia bermazhab. Karena terlalu jauh jarak antara Rasulullah bersama para sahabat dengan zaman kita. Bagaimana kita mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah kemudian memahaminya menjadi masalah-masalah fikih? Tidak mungkin, kecuali dengan membaca karangan-karangan para ulama yang sudah dengan pengorbanan mereka merumuskan setiap permasalahan-permasalahan fikih. Maka muncul pertanyaan yang selanjutnya, bolehkah kita, seseorang yang misalnya bermazhab Asy-Syafi'i, pada permasalahan yang lain mengambil pendapat yang berbeda?
seseorang yang bermazhab Hanafi kemudian pada suatu permasalahan mengambil pendapat mazhab Hanafi, Maliki ataupun Hambali. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada pula yang mengatakan tidak boleh. Tetapi ulama kontemporer belakangan sekarang ini lebih cenderung mengatakan boleh-boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Apa syaratnya? Yang pertama harus didasari ilmu. Orang Syafi'i boleh suatu ketika dia mengambil pendapat mazhab Hanafi, tapi harus ada ilmunya dari buku yang ia baca ataupun dengan menghadiri majelis ilmu yang disampaikan oleh ustadz ataupun guru yang memang kompeten. Ada misalnya ke pengajian fikih yang memang mengajarkan fikih 4 mazhab, oh ternyata mazhab Hanafi seperti ini. Kemudian dia melihat oh ternyata hadis yang lebih kuat dari mazhab Hanafi, atau oh ternyata hadis yang paling kuat dari mazhab Syafi'i. Kenapa bisa seperti itu? Karena ulama hadis datang setelah ulama fikih. Bukhari, Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, ulama-ulama hadis itu datang setelah zaman ulama fikih. Jadi pada saat zaman ulama fikih mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu belum ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ulama-ulama hadis datang setelah ulama fikih, sehingga ulama-ulama hadis disitulah mereka memberikan penelitian atau memberikan pendapat mana yang hadis kuat, mana yang hadis baik, mana yang hadis lemah. Sehingga di zaman sekarang ini bisa-bisa saja kita mentarjih, mengambil mana pendapat mazhab yang paling kuat sebagaimana yang dipegang kalau di Indonesia oleh organisasi Muhammadiyah. Mohon maaf, mungkin kalau bapak orang di sini ada orang Muhammadiyah itu kalau ditanya apa mazhab mereka, mereka mengatakan mazhab tarjih. Mereka menyaring mana di antara mazhab yang ada pendapat yang dalilnya paling kuat, yang hadisnya lebih sahih daripada hadis-hadis yang lain. Ini alasan yang pertama, harus didasari ilmu. Yang kedua, ketika mengambil pendapat dari mazhab yang berbeda, haruslah itu disebabkan karena keinginan mengambil kemudahan untuk menghindari suatu kesulitan. Jadi tujuannya mengambil kemudahan untuk menghindari suatu kesulitan. Saya ambil contoh bapak. Kalau mazhab Syafi'i bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram itu dapat membatalkan wudu. Dengan nafsu ataupun tidak dengan nafsu. Kalau bukan mahram tersentuh sengaja atau tidak sengaja batal wudu berdasarkan mazhab Syafi'i. Bapak kalau di Indonesia gampang menerapkannya. Umroh pada rapat bentar-bentar tersentuh kamar mandi entah di mana jauh. Kalau seandainya konsisten dengan mazhab Syafi'i tentu akan menemui kesulitan. Maka ada pendapat mazhab lainnya selain mazhab Hanafi yang mana ketiga mazhab lainnya mengatakan kalau sentuhan biasa itu tidak membatalkan wudu. Mazhab Hanafi mengatakan sentuhan yang dapat membatalkan wudu jika itu sentuhan dalam persetubuhan. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan sentuhan yang dapat membatalkan wudu jika diiringi dengan syahwat. Kalau tak bersyahwat maka tak batal wudu. Maka tentu dalam kondisi kita pergi haji umroh kan sulit kita menerapkannya. Maka boleh dalam hal ini kita mengambil pendapat yang berbeda. Tidak boleh didasari oleh hawa nafsu yang mana itu bertujuan untuk mempermainkan agama. Kalau dalam hal ini gua ambil aja pendapat Hanafi enak kok. Kalau dalam hal ini gua ambil aja pendapat Hambali lebih enak yang ini. Sehingga nanti dengan mudahnya dia toel-toel perempuan yang bukan mahram, orang nggak betulkan wudu kok. Kenapa rupanya? Ada kok pendapat yang mengatakan boleh. Jadi yang seperti ini boleh kita mengambil pendapat mazhab yang berbeda dari mazhab yang kita pedomani sekarang dengan syarat yang pertama didasari ilmu, yang kedua dengan tujuan untuk mengambil kemudahan menghindari suatu kesulitan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Kita mulai dari bab toharoh, yaitu pada subbahasan najis. Kaji kita ini Bapak kaji fikih 4 mazhab. Supaya apa? Yang pertama, untuk kita
supaya lebih tahu barangkali mana pendapat yang lebih kuat ternyata. Karena nanti dalam metode tadi kita bisa melihat pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama mazhab itulah yang dianggap sebagai pendapat yang lebih kuat. Kalau 3 ulama mazhab mengatakan A, 1 ulama mazhab mengatakan B, berarti 3 ulama mazhab itulah yang dianggap pendapatnya lebih kuat tanpa melemahkan pendapat yang satu. Kemudian yang kedua Bapak, manfaatnya kita belajar fikih 4 mazhab ini supaya tak gampang menyalah-nyalahkan orang. Karena bisa jadi seseorang itu berbeda dengan kita bukan karena dia salah, melainkan karena keterbatasan ilmu kita yang tidak tahu. Kita bilang pula dia sesat, padahal dia mungkin mengamalkan suatu pendapat dari mazhab yang berbeda, yang mungkin dia berpendapat bahwasanya dalil dari mazhab itulah yang lebih kuat. Nah sekarang kita masuk kepada pembahasan najis. Najis ini secara bahasa merupakan lawan daripada suci. Adapun secara istilah merupakan suatu kotoran menurut syariat yang mana kita wajib membersihkan atau mensucikan diri darinya. Jadi kotor menurut syariat. Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap kotor ternyata tidak kotor menurut syariat. Bapak naik kereta terjatuh terpleset, kotor baju. Kotor menurut kita, tetapi belum tentu kotor menurut syariat. Kalau kotor menurut syariat wajib kita membersihkan diri darinya. Tapi kalau hanya sekedar debu, mungkin kotor menurut kita, tetapi tidak kotor menurut syariat. Karena debu itu merupakan sesuatu yang suci. Nah, pada pembahasan najis ini terbagi 2. Ada najis hakiki, ada najis hukmi. Najis hakiki adalah najis yang terlihat oleh mata, seperti darah, kencing, kotoran, maupun nanah. Adapun najis hukmi adalah suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang tidak sah sholatnya kecuali setelah ia bersuci, yaitu mencakup hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, buang air kecil, buang air besar, hadas besar yang menyebabkan kita harus mandi wajib, seperti persetubuhan ataupun perempuan yang haid. Nah, terkait pembahasan najis ini ada beberapa najis yang disepakati oleh ulama 4 mazhab. Ada pula beberapa najis yang diperselisihkan. Insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita selesaikan dulu najis-najis yang disepakati oleh ulama 4 mazhab. Yang pertama itu adalah babi. Di dalam Al-Quran jelas Allah sebutkan hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir, dan daging babi. Kata di dalam Al-Quran lahmal khinzir yang berarti daging babi bukan berarti yang najis itu hanya dagingnya saja. Makanya di sini dia letak bahaya kalau orang memahami Al-Quran hanya dari terjemahan saja. Kalau kita memahami Al-Quran, jika ingin benar-benar mendalaminya, penting bagi kita untuk membaca tafsirannya. Kalau tafsir sudah banyak yang diterjemahkan, tafsir Ibnu Katsir itu sudah ada terjemahannya. Kalau enggak tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Bapak kalau ada uang lebih sedikit belilah. Paling tidak nanti punya waktu, sisihkan waktu seminggu sekali atau sebulan sekali baca penafsirannya. Kalau terjemahan saja kita baca kadang bisa salah paham. Walahmal khinzir, dan daging babi. Orang yang di Al-Quran yang dikatakan cuma daging babi aja. Kalau kita lihat penafsirannya, daging babi dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Jadi babi itu merupakan najasus zat. Secara zat dia semuanya memang najis. Meskipun disembelih secara syar'i. Nanti bakal ada pembahasan ke depannya mungkin. Ada nanti pembahasan dalam mazhab Hanafi, cara mensucikan sesuatu yang najis. Itu salah satunya dengan cara menyembelih secara syar'i. Contoh kucing. Kucing itu kalau hidup kan nggak najis, tapi kalau dia udah mati, ditabrak kereta menjadi bangkai maka dia berubah menjadi Tapi kalau nanti dalam mazhab Hanafi ke depan akan kita bahas. Kalau kucing itu disembelih secara syar'i, disembelih,
mati dia kita sentuh nggak najis. Meskipun bukan berarti kita boleh memakannya. Yang sudah bawahi, nanti dibilang pula Ustaz Amri menghalalkan kucing. Maksudnya dia tidak najis, boleh kita menyentuhnya. Kalau kita menyentuhnya tak berkewajiban kita mencuci tangan. Karena kalau bangkai dia kita sentuh, kita berkewajiban untuk mencuci tangan atau membersihkan diri darinya. Dengan catatan harus disembelih secara syar'i. Makanya ada ungkapan seperti ini di dalam kitab ini. Ini kitab, nama kitabnya Mausu'ah Fiqhiyah atau Ensiklopedia Islam karya Profesor Dr. Wahbazoid. Kitab paling masyhur dalam kitab fikih perbandingan mazhab. 16 jilid ini, Pak. Saya belinya di Mesir 4 juta. Untuk beli kitab ini saja 4 juta saya belikan. Jadi kitab yang paling mendalam pembahasan di kitab ini, perbandingan dari setiap mazhab mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Makanya disebutkan dalam kitab sini, najis yang pertama disepakati ulama 4 mazhab itu adalah daging babi, meskipun disembelih secara syar'i tetap dia merupakan najis. Kemudian yang kedua, darah. Darah yang dimaksud di sini adalah darah manusia yang tidak mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena nanti kalau darah orang yang mati syahid berperang, darahnya itu tidak najis. Kalau kita darah luka, kena pisau atau jatuh berdarah, darahnya itu najis. Tapi kalau darah orang yang mati syahid, ulama sepakat itu tidak dianggap sebagai najis. Begitu juga darah hewan yang hidup di darat. Baik yang mana darah itu mengalir ketika manusia dan hewan yang hidup di darat itu ketika masih hidup ataupun ketika sudah menjadi bangkai. Dengan catatan jika darah itu mengalir dan dengan jumlah yang banyak, sehingga dapat dipahami jika darah itu sedikit maka meskipun itu merupakan najis, tetapi para ulama fikih sepakat makfu anhu atau dimaafkan. Sehingga kalau ada pertanyaan, Ustaz, saya kan pakai baju Ustaz, tiba-tiba ada nyamuk, saya pukul karena nyamuk itu. Mungkin kita baru mengisap darah siapa dia, darah manusia atau binatang, kan berdarah. Darah itu najis, betul. Akan tetapi ulama sepakat jika dia sedikit, maka itu makfu anhu. Maka kalau ada luka sedikit, tergores pisau, kemudian kena baju kita, atau entah kenapa lalu luka yang mana ada darahnya, jika dia sedikit maka dia makfu anhu atau dimaafkan. Maka muncul pertanyaan, bagaimana standar sedikit itu? Standar sedikit adalah di mana dia yang terkena darah tidak merasa jijik ataupun orang lain tidak merasa jijik. Kalau kita sendiri aja lebih kan aku tengoknya, maka di situ sudah dianggap banyak. Ataupun ada orang lain yang merasa jijik jika melihat darah dia, maka itu dianggap banyak. Maka kalau standar volumenya tidak ada, melainkan kembali apakah kita merasa jijik melihatnya atau tidak. Nah, dikecualikan yang tidak dikatakan najis yaitu darah orang yang syahid tadi sudah disebutkan. Kemudian darah ikan. Ini banyak juga orang takut kalau kena darah ikan yang sedikit itu bernajis. Padahal di sini termasuk pengecualian. Kemudian darah yang berasal dari hati, ataupun darah limpa, darah jantung, maupun darah-darah yang tersisa sisa-sisa dari hewan yang baru disembelih. Jadi hewan pun tersembelih, kemudian di bawahnya kan ada lubang. Pada sembelihan yang pertama itu kan begitu kita sembelih kan mengalir banyak. Sampai sudah selesai alirannya itu kan masih ada sisa-sisanya. Nah, yang sisa-sisanya itu masuk dalam konteks makfu anhu atau dimaafkan. Tapi kalau yang mengalir banyak itu nggak dimaafkan. Najis yang wajib kita mensucikan atau membersihkan diri darinya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kencing manusia berikut dengan muntahnya dan kotorannya. Nah, itu merupakan najis, kencingnya, muntahnya, kemudian kotorannya. Hanya saja jika kencing dari bayi yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali ASI omaknya,
dia nggak makan apa-apa kecuali asomanya. Maka jika terkena kencingnya bayi laki-laki tersebut, maka meskipun dia najis, tetapi cukuplah kita memercikannya saja ketika membersihkannya. Tapi tidak termasuk jika kalau seandainya dia belum berumur 2 tahun, di samping dia makan atau meminum ASI, di samping itu pula dia makan penunjang ASI lainnya. Saya makan bubur, berarti itu nggak termasuk itu. Ataupun dia belum berumur 2 tahun, dia tidak makan apa-apa kecuali asiomanya. Tapi dia bayi perempuan. Yang seperti ini pun kalau terkena wajib kita membasuhnya sebagaimana najis-najis lainnya. Maka muncul pertanyaan, kenapa kok kencing laki-laki ini dapat keistimewaan tidak seperti kencing perempuan? Ternyata diteliti oleh para ahli, secara kebusukan dan secara bau, kencing bayi perempuan itu lebih busuk dan lebih bau daripada kencing laki-laki. Kemudian khusus dalam mazhab Hanafi memberikan beberapa pengecualian lainnya. Jadi najis, kencing, muntah, kemudian kotoran manusia, berikut juga dengan kencing, kemudian muntah dan kotoran dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Karena nanti terkait hewan yang boleh dimakan dagingnya, itu ulama berselisih. Kalau kotoran anjing sepakat ulama, kalau kotoran babi sepakat ulama, kalau kotoran kucing yang tak dimakan daging sepakat ulama. Tapi kalau nanti kotoran ayam, di situ ada perselisihan. Makanya yang dikatakan di sini kencing, muntah, kemudian kotoran manusia, berikut dengan kencing, muntah, kotoran dari hewan yang tak boleh dimakan dagingnya, yang merupakan najis. Nanti yang diperselisihkan akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Kemudian yang keempat, khomar. Nah, apa itu khomar? Khomar itu adalah segala sesuatu yang menghilangkan akal. Sehingga batasannya adalah yang menghilangkan akal, bukan jenisnya. Kalau di zaman Rasul, jenis khomarnya itu anggur direbus sampai lama mendidih, baru dibiarkan dingin, diminum. Nah, itulah khomar di zaman Rasul. Zaman sekarang kan jenis khomarnya tidak hanya itu saja. Kamput, kopi miring, buah, segala sesuatu yang memabukkan, maka berubahlah hukumnya menjadi khomar. Sehingga karena dia khomar, maka hukumnya makanya Bapak, lem kambing itu pun kalau kata para ulama fikih kontemporer, sebenarnya dia bukan najis kalau dia digunakan untuk melem sesuatu. Kita lem untuk apa? Sepatu nggak najis. Tapi kalau digunakan untuk menghilangkan akal, untuk mabuk-mabukan, maka berubahlah hukumnya menjadi najis. Karena definisi khomar adalah segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal. Nah, khomar ini ulama pun sepakat hukumnya najis. Kemudian yang kelima muntah. Yang kelima nanah. Nanah ini pun hukumnya najis. Dan hukum banyak sedikitnya itu seperti darah. Jadi kalau seandainya dia sedikit, maka dia dimaafkan meskipun dia merupakan najis. Dan standar sedikit itu, sedikit banyaknya dikatakan banyak jika dia ataupun orang lain merasa jijik melihatnya. Kemudian yang keenam, mazi dan wadi. Mazi itu cairan berwarna putih tipis yang keluar ketika memuncaknya syahwat atau berpikir tentang jima. Mohon maaf, Bapak sebelum berhubungan, misalnya foreplay, sebelum penetrasi, itu ada cairan keluar, itu namanya mazi. Mazi itu najis. Ketika mazi keluar, terkena pakaian dalam kita, wajib kita bersihkan. Terkena paha kita, wajib kita bersihkan paha kita. Nah, dan keluarnya mazi itu membatalkan wudu. Kalau keluarnya mani, mewajibkan kita untuk mandi. Nah, di samping mazi ada wadi. Ini wadi banyak orang nggak tahu. Wadi itu cairan putih, keruh, kental, keluar setelah buang air kecil.
ataupun ketika merasa lelah luar biasa, ataupun ketika mengangkat sesuatu yang berat. Tapi biasanya ini keluar setelah buang air kecil. Makanya Bapak kalau buang air kecil, itu sebenarnya ada lagi cairan yang keluar setelah air seni itu. Itu namanya wadi. Makanya kalau kita buang air kecil, jangan terburu-buru atau langsung segera istinja. Tahan dulu bentar. Dan disunahkan itu Pak, kalau kita buang air kecil, mohon maaf, ini apa kita penis kita itu Pak, kita pijat dari bawah turun, sehingga air seni kita berikut dengan wadinya benar-benar keluar. Dan itu pula hikmah Rasulullah mengajarkan kita kencing dalam kondisi jongkok. Dan jongkoknya itu nggak hanya sekedar jongkok. Mohon maaf ya Pak ya, kalau kita jongkok ini aja ada. Padahal jongkok ketika kencing yang diajarkan Rasul itu dengan ini tumit kaki kiri didudukkan oleh pantat kita. Adapun dengkul sebelah kanan itu diangkat. Jadi seperti ini. Di posisi yang seperti ini menekan perut bawah, sehingga ketika buang air kecil, air seninya itu benar-benar keluar berikut dengan wadinya. Kalau orang yang kencingnya asal aja ataupun jongkoknya pun nggak tepat seperti, yakinlah itulah yang kadang-kadang udah mau pakai sempak mesti juga keluar air kencing. Sering nggak Pak kita seperti itu? Udah pakai sempak kita pakai keluar lagi. Padahal dia dalam keadaan sehat. Pengecualian nanti orang yang memang sakit, ada orang terkena penyakit beser, itu nanti kondisinya orang yang ma'dzur itu. Kalau orang yang beser, maka nggak mesti dia bentar-bentar ganti apa pakaian dalam, karena dia orang yang ma'dzur atau orang yang dalam kondisi berhalangan atau dalam kondisi sakit. Nah, makanya wadi ini harus diwanti-wanti nih Pak, cairan yang keluar setelah buang air kecil atau ketika terlalu capek. Kalau saya itu sering begini, capek saya kerja seharian, tidur saya, bangun, saya nggak ada berhubungan, nggak ada berpikir kotor, nggak ada apa-apa, nggak ada juga kompor, basah. Kok basah ini? Nah itu cairan wadi itu biasanya yang keluar. Itu pun juga najis. Kemudian yang ketujuh yaitu daging bangkai hewan yang hidup di darat yang memiliki darah mengalir. Daging bangkai. Makanya makna bangkai itu apa? Harus dipahami dulu. Bangkai itu segala jenis hewan yang mati tidak dalam kondisi disembelih secara syar'i. Kambing itu halal dimakan, tapi kalau matinya ditabrak jadi bangkai dia. Tapi kalau disembelih secara syar'i mati, maka dia bukan bangkai sehingga bukan najis. Ayam itu halal dimakan, tapi kalau matinya karena sakit belum sempat kita sembelih, udah mati duluan, maka dia menjadi bangkai. Maka definisi bangkai adalah segala jenis hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Maka termasuk najis adalah daging bangkai hewan yang hidup di darat. Kenapa ada istilah yang hidup di darat? Karena nanti untuk yang hidup di air itu semuanya suci. Ikan berikut dengan berbagai macam jenis hewan yang hidup memang di air, bukan yang hidup di dua alam. Yang mana darahnya mengalir. Nah, seperti misalnya anjing udah jelas lah kalau mati jadi bangkai. Kemudian kambing tadi yang saya sampaikan, walaupun boleh dimakan, tapi kalau mati dia belum sempat disembelih maka menjadi bangkai, dan bangkai itu najis. Kemudian daging bangkai hewan yang tidak dimakan dagingnya, berikut dengan susunya. Jadi kalau seandainya saya mungkin terbayang itu dulu waktu di pesantren, sering itu kami main nangkap kucing, kemudian kami peras susunya. Nah, susu dari hewan yang tak dimakan dagingnya itu hukumnya najis. Tapi kalau susu dari hewan yang boleh dimakan dagingnya itu tidak najis. Kemudian yang ke-9, potongan tubuh yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Baik itu hewan yang dimakan dagingnya ataupun tidak boleh kita makan dagingnya. Misalnya kambing, nggak sengaja mungkin terpotong kena simso, putus. Nah, potongan tubuh dari kambing tersebut itu hukumnya najis. Barangkali ini 9 najis yang disepakati oleh ulama 4 mazhab. Bapak tak saya tulis papan tulis karena Bapak bisa memakan waktu. Tapi Bapak jangan khawatir, setiap selesai satu pembahasan akan
untuk permasalahan fikih akan saya kasih ringkasannya. Saya kalau memberikan kajian fikih seperti itu. Nah, barangkali mungkin sembari kita menunggu azan maghrib ada pertanyaan dari Bapak terkait apa yang disampaikan maupun hal-hal lainnya yang tidak berkenaan dengan yang disampaikan. Kalau pertanyaannya itu sesuatu yang akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang, akan saya tunda. Karena bakal dijelaskan juga nanti pada pertemuan yang akan datang. Tapi kalau yang berkenaan dengan ini ataupun hal-hal lainnya yang tidak berkenaan dengan apa yang disampaikan pada pertemuan yang selanjutnya akan saya jawab jika saya bisa, insya Allah. Dipersilakan Bapak.